Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Ananda semuanya di pelajaran TIK atau pelajaran komputer di praktek mengetik equation pertemuan yang kedua ya. Kali ini materi pelajaran kelas 5 semester 2 ya. Baik, sebelum kita melanjutkan, kita awali dulu bersama-sama dengan membacakan bismillah dulu dan berdoa sebelum belajar bersama-sama biar ilmunya berkah ya. Ayo kita sama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan Ananda belajarnya mudah ya. Mudah menyerap ilmunya, semangat dalam belajarnya, dan ilmunya manfaat insyaallah, mudah-mudahan ya. Nah, dan tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pergaulan, tetap jaga jarak di rumah ya. Nah, Ananda sekalian, kita akan masuk ke materi praktek yang kedua. Minggu yang lalu kita sudah praktek tentang equation. Pengenalan di mana equation, bagaimana cara menyisipkan equation. Nah, sekarang kita belajar prakteknya. Praktek langsung mengetik equation ya untuk pertemuan hari ini. Silakan bisa dibuka buku pelajarannya, disiapkan. Jika ada yang perlu dicatat silakan dicatat ya. Nah, kemudian materi-materi yang kemarin juga disiapkan untuk bahan belajar kita hari ini ya. Yang punya komputer, yang punya laptop, silakan bisa sambil dibuka, bisa sambil praktek belajar di rumah bareng-bareng ya. Kalau yang tidak belum punya komputernya, maka bisa sambil lihat saja di sini. Insya Allah nanti ketika kita bertemu praktek menjadi lebih mudah ya, ada gambaran ya. Baik, kita langsung saja masuk ke praktek kita, yaitu ke menu equation ya. Baik, masih ingat kemarin caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara masuk ke menu bar insert ya. Insert ya, oke. Ayo, apa lagi setelah insert? Coba ke menu, betul ya, di sebelah kanan dari insert geser ke kanan ada equation ya. Diklik saja yang simbol equationnya ya. Ini simbol equation kalau di lingkaran kan V ya. Nah, namanya pi kalau di rumus lingkaran, nanti bertemu kalau ada rumus lingkaran ya. Nah, kita klik saja. Nah, akan masuk ke sini ya. Nah, kemarin ada simbol sebelum ke rumus ya. Sebelum menulis rumus ada fraction, script, radikal, dan bracket seperti yang akan sudah disampaikan. Apa saja yang akan dipelajari itu ada 4. Fraction atau pecahan, script atau pangkat, radikal atau akar, dan bracket tanda kurung ya. Oke, sekarang sebelum ke sini ke struktur, rumus ke struktur di sini, kita mengenal dulu simbol. Kemarin sudah ya. Bapak coba buka-buka simbolnya, cara melihat simbolnya. Di sini ada tanda panahnya, more-nya, klik. Di sini ada tanda panah lagi, basic math lagi, ada Greek letter, ada letter like symbol, ada operator, simbol-simbolnya banyak ya. Nah, kita sekarang mencoba dulu menggunakan simbol operator ya. Oke, caranya bagaimana? Cara membuat atau rumus simbol-simbol menggunakannya Pak seperti apa? Oke, kita coba misalkan rumus untuk soal-soal di kita misalkan di kelas ya. Contoh tentang penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan gampang ya, tinggal 1. Boleh masuk ke sini tambahnya, atau di keyboard juga ada tambah. Di mana? Di pinggir backspace tempat menghapus, di atas sama dengan ada tambahnya di bagian atas ya. Caranya tekan shift, tahan, tambah. Boleh ya. Nah, kalau di sini kita menggunakan operator saja. Tambah, mau kurang, mau bagi, mau kali, silahkan ya. Kali, nah berapa? 3. Sama dengannya di sini ada juga sama dengan. Mana sama dengan? Kalau tidak ada boleh menggunakan di keyboard, boleh nggak? Boleh ya, silakan. Ini sama dengan. Nah, titik-titik ya. Nah, ini contohnya ya. Soal kedua misalkan
Masuk lagi ke sini, equation lagi. Soal kedua ada, kalau di keyboard kan lebih besar dari sama dengan tidak ada ya, lebih kecil dari sama dengan tidak ada, adanya cuma lebih kecil saja ya. Nah, misalkan soalnya, maaf kita tulis angka dulu, misalkan 5 lebih besar. Nah, ini di sini ada, ini lebih kecil dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, di sini kan ada lengkap simbolnya ya. Kurang lebih, ada kali, ada derajat. Nah, jadi bisa praktek di sini. Ya, kemudian ada ini apa nih? Nah, banyak simbol-simbol seperti ini, itu matematika semua ini ya. Nah, matematika semua ya. Nanti ini SMA akan lebih banyak digunakan kalau kita hanya mengenal saja di SD ya. Nah, misal lebih kecil dari sama dengan 4 misalkan. Isinya benar atau salah. Misalkan soalnya boleh ya, benar atau salah. Nah, tinggal dijawab. Misalkan gitu ya. Atau misalkan kita ingin menulis derajat, boleh. Contohnya berapa? 32 derajat. Yang mana derajat? Ini 32 derajat. Tuh, ya. Ini kan kalau di keyboard tidak ada ya. Nah, ini adanya di di mana equation ya. Itu untuk mengenal simbol ya. Nah, mengenal simbol. Bisa ya, gampang ya kalau simbol ya. Gampang insya Allah. Nanti kita praktek mengetiknya ada simbol-simbol banyak ya. Nah, oke, lanjutkan ya. Di sini juga kalau operator kan itu ada script. Tuh, banyak di sini simbol-simbolnya. Ada geometri. Oh, tuh, ada apa ini? Tanda apa ini namanya ya? Kemudian ini tanda untuk sudut ya. Ini siku, sudut siku. Wah, tuh sudut-sudut banyak ya. Nah, nanti kalau ini untuk mengetik saja, kita mengenal saja ya. Nah, sekarang setelah di operator baru kita masuk ke strukturnya, rumusnya baru ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang fraction dulu. Kita selesaikan satu-satu ya. Satu pertemuan, mudah-mudahan satu rumus saja dulu biar tidak pusing ya. Oke, pecahan. Nah, di sini ketika diklik fraction X per Y, maka kalau per ini pecahan. Macam-macam pecahan banyak ya. Ada yang seperti ini, ada yang begini pakai garis, ada yang sejajar, ada yang begini. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini pecahannya. Ya. Nah, sekarang kita akan menulis soal pecahan. Bagaimana cara menulis menggunakan fraction? Caranya adalah klik fraction. Kita pakai yang ini aja yang mudah ya. Klik. Nah, ada tandanya begini. Biar lebih mudah, besarkan saja tampilannya ya. Nah, biar lebih gampang prakteknya. Wah, pak kegedean, nggak apa-apa, biarin ya, biar mudah. Nah, di sini kelihatan ya, ada kotak atas, kotak bawah. Ini untuk pernya. Bagaimana cara menulisnya, cara mengetiknya? Klik di sini, simpan, klik di sini, klik. Nah, kalau sudah tanda biru, artinya kotak atas sudah bisa diketik. Kalau sudah seperti ini, berapa kira-kira pecahan? 3/4 misalkan ya. Oke, kalau sudah biru seperti ini, tinggal klik saja angka 3. Tuh. Ya. Bagaimana perempatnya? Ke bawah. Klik 4. Nah. Bisa ya? Bisa, gampang ya? Gampang. Yang kedua, mau apa lagi? Insert pecahan lagi. Berapa kira-kira? 1/9. Boleh, boleh. 1, klik di bawah 9. Nah, bisa ya? Berapa lagi? Latihan lagi. Insert lagi, equation lagi, fraction, pilih bentuknya berapa? 4/5. Nah, boleh itu menggunakan mouse ya. Nah, pernah bertemu soal pecahan begini? Pernah ya? Nah, sekarang kita membuat soal. Enter ya. Misalkan membuat soal matematika pecahan sini. Nah,
1/3. Nah, membuat tambahnya lihat di sini ya. Awas hati-hati kalau mau klik di sini harus simpan mouse-nya di antara tengah-tengah sejajar dengan garis. Kalau sudah begini baru bisa diklik tambahnya atau ke equation ke simbol ya tambahnya. Berapa lagi? 1/3 tambah 4/3. Maka fraction lagi tambah jangan 4/3 tuh ya. Berapa ya? 3/5. Klik 3, klik di bawah 5. Sama dengannya di mana? Nah, jangan di sini langsung sama dengan, jadi sejajarnya dengan 5. Ya, supaya jadi soal sejajar dengan tambah, klik kursornya di tengah-tengah garis ini ya, garis pernya. Klik di situ sama dengan titik-titik. Nah, ini udah jadi soal. 1/3 ditambah 3/5 ya. Nah, sekarang coba kalian belajar sok ya. Silakan Bapak beri soal misalkan 7/9 dikurangi 4/7 sama dengan. Ayo sok coba silakan. Coba bisa. Ayo dicoba ya, coba ya. Oke, kalau masih ada yang belum bisa, ayo kita sama-sama bareng-bareng menulis 7/9 dikurangi 4/7. Insert equation, kemudian ke pecahan, klik pecahan. Berapa? 7/9. Klik kuranginya di sini. Kurang, ya ikuti, masuk lagi kemana, ke sini lagi ya, ke fraction lagi, klik lagi, pilih yang mana, yang ini klik, terus klik dulu kotaknya, berapa, 4, terus per 7, di bawah 7-nya klik lagi di bawah, ketik 7, sama dengannya, klik di sini, sama dengan titik-titik. Nah, begitu. Itu fraction. Ya, nah itu cara pertama ya. Oke, bisa sampai sini ya. Banyak latihan di rumah. Pak, saya kaku belum bisa, repot. Iya, kan pertama namanya juga ya. Sering latihan ya. Kita coba soal selanjutnya. Insert equation, fraction ke sini. Nah, boleh juga misalkan sekarang pertambahan, boleh dulu sebelum ditulis mau tambah dulu boleh. Tambah dulu, pecahan lagi ke sini lagi, sebelum diisi sama dengan dulu, titik-titik dulu. Boleh begini juga. Cari aja yang mudah yang mana ya. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Klik di sini 7/9, klik lagi 4, klik lagi 7. Nah, jadi Pak capek ribet. Iya, menulis rumus matematika itu memang yang paling sulit dalam mengetik di Word ya, karena harus satu-satu, klik satu, klik lagi equationnya, pilih lagi rumusnya, ketikkan lagi di sini ya. Itu pecahan. Bisa sampai sini ya. Nah, lanjutkan ya, lanjutkan. Masih pecahan ya, masih pecahan. Ntar lagi. Sekarang kita akan menulis rumusnya pecahan campuran. Nah, contoh 3 1/2. Nah, kalau seperti itu ada dua cara. Pertama, boleh diketik dulu 3-nya, baru ke sini pecahan, pilih, boleh 1/2. Boleh begini juga. Ya, tambah berapa? 4 3/7. Ketik dulu 4. Pecahan ke sini 3/7 sama dengan, boleh ya. Kalau tadi kan diketik huruf depannya dulu, maaf, angka depannya dulu, yang campuran dulu ya. Nah, bagaimana Pak kalau rumus dulu, bisa nggak? Bisa. Misalkan kita ingin menulis soal ini lagi, tetapi rumus dulu yang dibuatnya, equation, fraction, pecahan, biarin jangan diketik dulu ya. Jangan diketik dulu angkanya. Setelah ini apa? Pecahan, tambah
Oke, pecahan lagi sama dengan. Boleh begini juga. Nah, lalu bagaimana? Diklik di depannya. Ini kan 3 di depan garis pecahannya ya. Nah, simpan di 3-nya di sini di depan. Nah, kalau biru begini berarti nanti mengetiknya di yang biru ya. Klik sini. Nah, kalau susah, Pak gimana saya susah begini? Pakai tanda panah ke kiri di keyboard. Nah, klik di sini susah, klik di sini juga susah, mau di depan di sini, klik tanda panah di keyboard yang di bawah shift enter ya, ada enter, ada shift di bawahnya tuh, ada klik tanda panah ke kiri. 3. Terus berapa? 1. Kemudian klik 2. Empatnya di mana? Berarti di sini empatnya ya. Simpan di tengah-tengah di sini. Nah, ya. 4, klik 3-nya di atas, 3, klik 7-nya di bawah, 7. Klik di sini titik-titik. Nah, yuk coba lagi ya. Terus perbanyak latihan di rumah untuk pecahan ya, karena nanti setelah pecahan untuk script, untuk radikal, untuk bracket juga sama. Ya, sama ya. Insya Allah tidak akan ada soal yang susah-susah. Bapak memberikan contohnya juga. Ya, nah ini pecahan. Pecahan ya. Paling dasar dulu. Nanti ada bertambah pecahan contoh di sini ada rumus-rumus begini. Rumus. Nah, contoh ada rumus-rumus begini kan ya. Nah, nanti kita akan praktek mengetik ini menggunakan simbol, ada menggunakan fraction. Kalau dilihat rumus susah, Pak. Iya, susah. Tetapi kalau nanti kita praktekkan bareng-bareng sedikit-sedikit, insya Allah tidak ada yang sulit, bisa ya. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini untuk tentang praktek equation. Silahkan di rumah Ananda bisa diulang-ulang prakteknya terus. Kalau yang belum punya komputer bisa ikut ke teman yang sudah punya komputer atau lihat di sini berulang. Nanti ketika praktek insya Allah ada gambaran ya. Itu saja untuk pertemuan pembelajaran kita di minggu ini. Mudah-mudahan sedikit bisa membantu Ananda di dalam memahami komputer yang memang seyogianya seharusnya banyak praktek ya. Segitu dulu untuk hari ini. Kita tutup bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan, jaga diri di rumah, jaga pola makan, istirahat yang cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.